Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru disebabkan oleh virus corona yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus ini pertama kali dilaporkan muncul pada tanggal 31 Desember 2019 dengan gejala umum berupa gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas dengan masa inkubasi yaitu 14 hari. Standar pencegahan dasar dalam COVID-19 antara lain dengan melakukan protokol kesehatan berupa gerakan mencuci tangan dan memakai masker. Adapun pencegahan secara masif dilakukan dengan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan AKB atau adaptasi kebiasaan baru yang diberlakukan di Indonesia atas kebijakan pemerintah. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia mulai mengumumkan kasus pertama COVID-19. Kasus ini diduga berasal dari WNA, warga negara asing, yang datang pada tanggal 14 Februari 2020. Kasus pun mulai menyebar di Indonesia dengan Jakarta memimpin sebagai daerah dengan kasus terbanyak di Indonesia. Kemudian, Gubernur DKI Jakarta mengumumkan dilaksanakannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, pada tanggal 10 April 2020 dan disusul oleh daerah lain. PSBB yang awalnya diadakan untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia dengan menerapkan beberapa aturan. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang berisikan beberapa program PSBB antara lain pembatasan kegiatan sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, moda transportasi, dan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan bersama. Pada pelaksanaannya, PSBB cukup mengalami banyak kendala, sehingga menyebabkan pemerintah menerapkan aturan baru, yaitu adaptasi kebiasaan baru, atau New Normal era. New Normal adalah perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas formal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Pemberlakuan New Normal nampaknya juga belum berhasil dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih tidak menaati protokol kesehatan, dengan naiknya tingkat penderita COVID-19. Kegagalan PSBB dan new normal ini dapat dikaitkan dengan kondisi psikologi masyarakat. Terdapat bagian pada otak manusia yang bernama amigdala. Amigdala sendiri merupakan jaringan syaraf yang berbentuk almond yang terletak di temporal bagian sisi lobus otak yang berfungsi sebagai pengendali atas persepsi emosi seperti marah, sedih, takut, dan lain-lain, serta agresi pengendali. Amigdala secara natural menganggap perubahan sebagai bentuk ancaman sehingga mengeluarkan hormon-hormon untuk ketakutan dan perlawanan. Tubuh manusia secara otomatis melindungi manusia dari perubahan. Hal ini membuat sebagian masyarakat menolak dan tidak dapat menerima perubahan atau aturan baru. Penolakan yang disebabkan oleh amigdala merupakan hal yang bisa diatasi. Hormon penolakan dan perlawanan harus diimbangi dengan hormon kepercayaan yang cukup. Hal ini terjadi pada seorang yang hobi melakukan hal baru. Hormon penolakan yang memiliki seimbang atau bahkan lebih kecil dari hormon kepercayaan dan kebahagiaan, sehingga ia bisa melawan penolakan dan ketakutannya. Dengan itu, perlu untuk diberikannya dorongan dari luar maupun dalam diri manusia itu sendiri untuk mengimbangi penolakan dan perlawanan tersebut. Munculnya ketakutan akan hal baru membuat masyarakat sering mengabaikan aturan-aturan yang terdapat dalam PSBB. Hal tersebut perlu adanya kebijakan dan antisipasi baik dari pemerintah itu sendiri maupun dari pihak-pihak masyarakat. Beberapa cara dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketakutan masyarakat terhadap aturan PSBB dan adaptasi kegiatan baru atau AKB. Beberapa cara tersebut antara lain menyediakan sosialisasi kepada masyarakat yang luas mengenai aturan PSBB melalui media massa maupun media sosial yang telah ada. Sosialisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses transisi dari masa PSBB menuju masa AKB. Cara selanjutnya adalah pembiasaan pada masyarakat itu sendiri dengan memulai hal-hal yang sederhana serta menerapkan gaya hidup dan kebiasaan hidup yang sehat melalui mencuci tangan dan memakai masker ketika kita bepergian dan melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga
dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dengan peran pemerintah sangat dibutuhkan.